Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sebelum kita ke bab yang baru, ya, bab baru tentang relasi, kita akan bahas ini sisa dari kuliah kemarin, ya, berkaitan dengan aplikasi inklusi eksklusi, ya. Oke, pada kuliah hari Senin kita sudah melihat, ya, aplikasi dari inklusi eksklusi, prinsip inklusi eksklusi untuk menghitung banyaknya fungsi pada, ya, dari, ya, himpunan A ke himpunan B, di mana pada hari Senin itu kita sudah mengilustrasikan untuk himpunan A yang ukurannya 6, himpunan B yang ukurannya 3, begitu, ya. Sekarang kita akan perumum. Kalau saya mempunyai himpunan A dengan ukuran sebanyak M, ya, kemudian himpunan B sebanyak N ukurannya, maka saya ingin mencari fungsi pada yang berbeda dari himpunan A ke himpunan B, ya, di mana ini ukurannya sama dengan M, ada 1, 2, 3 sampai M. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 sampai N, ya. Ukuran dari B sama dengan N. Kita ingin mencari banyaknya fungsi pada, ya. F yang pada dari A ke B, ya. Oke. Maka saya akan menggunakan fungsi eksklusi, prinsip inklusi eksklusi. Saya hitung dulu semua fungsi yang bisa kita definisikan dari A ke B, ya, dari A ke B, ya, karena banyaknya, ya, ya, banyaknya A-nya itu adalah M, banyaknya B-nya itu adalah N, maka banyaknya fungsi yang mengaitkan dari A ke B, ya, untuk khusus elemen 1 saja itu sebanyak berapa kemungkinannya? Sebanyak N cara, ya. 1 bisa saya kaitkan dengan 1 di sini, 2 di sini, atau N di sini, kan, ya. Kemudian 2 ini, ya, saya bisa kaitkan juga dengan N cara, ya. Ya, bisa dengan 1, dengan 2, atau dengan N yang ada di B, ya. Dan seterusnya sampai M buah, ya. Jadi kalau begitu banyaknya fungsi yang mungkin itu adalah N dikalikan dengan N dikalikan N sebanyak M kali, ya. Jadi kalau begitu saya mempunyai N pangkat M. Oke. Nah, kemudian untuk menghitung bahwasanya fungsi itu pada, ya, berapa banyak fungsi pada dari A ke B, maka ya, saya akan memanfaatkan prinsip inklusi eksklusi dengan melihat yaitu banyaknya fungsi yang mempunyai properti PI. P1, ya, PI itu apa? Properti PI itu adalah fungsi, ya, yang, ya, apa kemarin? Fungsi yang tidak memetakan unsur di A ke I di sini, ya. Jadi kalau P1 itu adalah suatu fungsi yang memetakan elemen-elemen di A itu tidak ke elemen 1 di B, ya. Jadi di elemen 1 di B-nya di-exclude, ya, dikeluarkan dari petanya, ya, dari petanya. Kalau P2 itu duanya yang saya exclude dari elemen di B, ya. Kalau saya punya N PI, kali PJ, itu artinya apa? Fungsi pada, fungsi, ya, dari A ke B, yang elemen ke I dan elemen ke J bukan unsur dari petanya, ya. Oke. Nah, maka kalau saya ingin hitung fungsi padanya, kalau, ya, fungsi pada dari A ke B, maka semua elemen di sini harus merupakan peta, ya. Betul? Merupakan peta dari, ya, dari elemen yang ada di A, ya. Jadi kalau begitu
komplement dari itu, ya, komplement dari ini. Dengan demikian, dengan prinsip inklusi eksklusi saya punya bahwasanya fungsi padanya itu, banyaknya fungsi pada dari A ke B itu adalah n pangkat m dikurangi dengan apa ini, n, ya, dari P1, ya, atau n, ya, PI saya sigmakan, kemudian saya tambahkan n PII, PI kali PJ, dan seterusnya, ya. Ya. Jadi pada unsur yang kedua, ya, itu adalah jadi ini semua fungsi, ya, yang bisa kita definisikan dari A ke B, saya kurangi dengan fungsi yang, ya, satu bukan peta, ya. Satu bukan peta, ini bukan peta dari fungsi tersebut. Nah, kalau satu bukan peta dari fungsi, atau satu elemen di sini, ya, bukan peta dari itu, ya. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa n. Kalau satu bukan peta, maka petanya ada di sini, kan? Ya. Kalau ada di sini, maka berapa banyak peta fungsi yang berbeda dari A ke B? Ya, oke. Peta dari satu itu sebanyak n-1, gitu kan? Peta dari 2 sebanyak n-1 juga, ya, pilihannya. Peta dari 3 sebanyak n-1 dan seterusnya sampai n-1. Jadi kalau begitu saya punya n-1 dipangkatkan dengan n. Hanya satu yang saya exclude dari petanya itu, ya, ada berapa banyak pilihan saya mengeksklud hanya satu, itu ada sebanyak n pilihan, ya, atau n diambil satu. Kalau begitu saya dapatkan ini, n diambil 1 dikalikan dengan ini, ya, dikurangi. Ya. Jadi itu bukan fungsi pada, yang saya itu kan fungsi pada, ya. Ya. Jadi kemudian saya tambahkan dengan fungsi yang dua elemen di sini bukan peta. Yang dua elemen ini bukan peta, oke, ada berapa banyak kemungkinannya? Oke, n diambil 2, ya. Yang dua elemen bukan peta, ya. Nah, kemudian, oke, untuk masing-masing ada berapa banyak fungsi yang bisa saya definisikan. Oke, kalau sebagai ilustrasi, kalau dua ini, 1 dan 2 ini bukan petanya, maka petanya hanya ada di bawah ini, ya. Mulai dari 3, 4, sampai n. Oke, kalau begitu satu ini hanya boleh dipetakan ke 3, 4, atau sampai n. Pilihannya berapa? n-2, ya. 2 ini juga begitu, pilihannya hanya n-2, ya. Jadi kalau begitu ada berapa banyak fungsi yang bisa terjadi, ya n-2 dipangkatkan dengan m. Banyaknya elemen yang ada di A, ya. Nah, dikalikan dengan kombinasi dari 2 dari n ini, ya, dalam, ya. Sehingga saya peroleh yang kedua ini, ya. Kemudian saya kurangkan lagi dengan kalau 3 elemen di sini bukan peta, ya. Jadi fungsi-fungsi yang tidak mempunyai 3 elemen, ya, di B yang merupakan petanya. Oke, saya kurangi itu. Kemudian saya tambahkan lagi 4, ya, 5 dan seterusnya sampai terakhir kalau semuanya bukan peta. Kalau semuanya bukan peta, ya tidak ada fungsi itu, ya. Ya, oke, kosong. Sehingga saya mempunyai teorema ini, ya. Jadi banyaknya fungsi pada dari himpunan A ke B, di mana A itu adalah himpunan M anggota dan B-nya adalah N anggota, itu adalah dalam teorema 1 ini. Oke. Sebagai contoh, kalau saya mempunyai 5 pekerjaan yang berbeda dan saya ingin assign atau saya ingin tugaskan kepada 4 karyawan yang berbeda, dan jika setiap karyawan ditugasi paling sedikit 1 pekerjaan, maka berapa cara yang bisa saya lakukan? Itu sama artinya, oke, kalau saya mempunyai 5 pekerjaan di sini, pekerjaan pertama, kedua, sampai kelima, ya. Ini A, kemudian karyawannya di sini ada K1, K2,
K3, dan K4 ya. Ada 4 ya karyawannya ya. Dan paling sedikit satu karyawan ini ya, setiap karyawan itu mengerjakan satu ya, satu dari pekerjaan itu ya. Jadi kalau saya ingin menghitung berapa cara saya bisa melakukan assignment seperti itu, sama artinya saya menghitung banyaknya fungsi pada ya. Ya, fungsi pada ini sama aja dengan saya menghitung banyaknya fungsi pada, ya, fungsi f pada dari A ke B ya, betul? Ya, karena di sini harus ada anak panah yang dari A ya, dari A. Jadi misalnya situasinya, oke, yang ini dikerjakan oleh karyawan pertama, kemudian ini dikerjakan oleh karyawan pertama, P3, P4, P3-nya karyawan kedua, ini keempat, dan yang terakhir kelima. Misalnya seperti ini ya. 5 ya, semuanya 5. Oke. Kalau begitu ada berapa banyak cara saya untuk melakukan penugasan ini? Berapa banyak? Ya, oke. Saya gunakan teorema ini ya, teorema 1 itu ya. Jadi N-nya dalam hal ini di sini berapa? N-nya di sini dalam hal ini adalah 5, M-nya dalam hal ini sama dengan 4 ya. Jadi kalau begitu saya mempunyai N, atau ada 5 pangkat 4 ya, dikurangi dengan N-nya adalah 5, N-nya ya, 5 diambil 1, ini kebalik ya. M-nya sama dengan 5, N-nya sama dengan 4 ya. Oke. Jadi saya punya ini 4 pangkat 5, 4 diambil 1 gitu ya. 3 pangkat 4 tambah dengan 4 diambil 2. Oh, pangkat 5 ya. Iya, pangkat 5. Kemudian 4 diambil 2, 2 pangkat 5, 4 diambil 3, 1 pangkat 5 ya. Gitu ya. Jadi saya perlu ya, ini nanti sampai 0 ya, yang satunya lagi 0 ya. Enggak saya tulis. Oke. Kemudian soal yang kedua ya. Ya. Oh ya, ini min ya. Oke. Ya, min ya. 1, 2, oke. Ya. Oke. Benar ya? Plus, ya, min plus minus ya. Jadi selang-seling ya tandanya. Oke, soal yang kedua. Ada berapa cara untuk mendistribusikan 6 mainan yang berbeda pada 3 anak? Ya, 3 anak. Jika setiap anak mendapatkan minimal 1 mainan. Ya. Oke, soal yang kedua ini juga sama. Saya mempunyai A, itu adalah jumlah mainan yang berbeda, yaitu ada 6 himpunan mainan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B-nya itu adalah himpunan dari anak yang akan menerima mainan, itu ada 3 ya. 1, 2, 3 ya. Oke. Jadi ini M-nya sama dengan 6, N-nya sama dengan 3 ya. Dan syaratnya adalah setiap anak harus menerima paling sedikit 1 mainan. Kalau begitu sama artinya saya menghitung juga fungsi pada di sini ya. Ya. Sama aja saya menghitung fungsi pada dari A ke B. Di mana A-nya elemennya 6, kemudian B-nya elemennya 3 ya. Oke, saya bisa gunakan atau bisa aplikasikan teorema ini. Oke. Selanjutnya the arrangement ya. The arrangement itu apa? Adalah permutasi dari objek di mana ya
tidak ada objek yang menempati tempat aslinya ya. Jadi semuanya berubah ya. Semuanya berubah, semua kita permutasikan objeknya itu. Sebagai contoh, kalau saya punya permutasi ini 6, 5, 4, 1, 2, 3 ya. 6, 1 jadi 6 ya toh. 2 jadi 5 ini, 4 ya. Jadi tidak ada yang posisinya tidak ada yang tetap ya. Jadi semuanya berbeda sehingga ini merupakan de-arrangement ya. Namun kalau saya mempunyai permutasi ini, kita lihat pada posisi 3 ini tetap ya. 3 tetap 3 ya. Kemudian yang lainnya berubah ya. Kalau begitu ini bukan merupakan de-arrangement ya. De-arrangement dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, Dn, D besar N, itu adalah banyaknya de-arrangement. Jadi saya ingin menghitung berapa banyak de-arrangement yang mungkin untuk N objek. Dan Dn ini menyimbolkan banyaknya de-arrangement itu. Sebagai contoh, kalau saya mempunyai N-nya sama dengan 3, de-arrangement-nya ada berapa banyaknya? Kalau N-nya sama dengan 3, ya, 1 harus berubah, bisa 2, ya, kemudian posisi 2 harus berubah, jadi ini mau tidak mau, ya, ini bisa 1, gitu ya, atau 3. Tapi di sini 3 tidak berubah ya. Kalau begitu ini bukan de-arrangement, kalau begitu ini harus 3 dan ini 1 ya. Oke, kalau 1 diduduki oleh 3. Sekarang kalau 1 sekarang menjadi 3 ya, maka di sini tidak boleh 2 ya. Di sini harus 1 kemudian ini 2. Nggak ada pilihan lain ya. Jadi kalau begitu hanya ada sebanyak 2 ya. Sebanyak 2 de-arrangement untuk N sama dengan 3 ya. Untuk N sama dengan 4 Anda bisa coba sendiri ya. Dan kita akan hitung nanti kalau N-nya secara umum ya. Berapa Dn-nya. Jadi saya nyatakan dengan Dn ya. Banyaknya arrangement dari N objek. Oke. Untuk itu saya akan gunakan prinsip inklusi eksklusi ya. Oke, saya definisikan PI ya, sifat dari PAI. Suatu permutasi dikatakan memiliki sifat PI jika permutasi tersebut ya mengakibatkan anggota I itu tetap pada tempatnya ya. Jadi saya akan hitung nanti yang tidak tetap kan, semuanya tidak tetap ya. Nah, sekarang saya definisikan PI itu sifat di mana permutasi, sifat dari permutasi yang pada unsur ke I itu tetap ya. Anggota ke I-nya itu tetap pada tempatnya. Oke, jelas de-arrangement dalam himpunan N anggota adalah permutasi yang tidak memiliki PI ya. P1, P2 tidak dimiliki oleh de-arrangement itu ya. Jadi kalau begitu yang saya hitung itu adalah ini ya. Banyaknya permutasi ya yang tidak mempunyai sifat 1, P1 tidak mempunyai sifat P2, P3 dan seterusnya sampai Pn. Nah, dan ini sama dengan apa? Sama dengan banyaknya permutasi semuanya yaitu N dikurangi dengan permutasi yang memiliki P1 atau P2 atau P3 atau P4 atau Pn ya. Dan itu sama dengan sigma ini semuanya ya. Ya, jadi N dikurangi dengan itu ya. Oke. Jadi saya harus hitung sekarang permutasi yang mempunyai sifat PI. Permutasi yang mempunyai sifat PI dan PI dan PJ. Permutasi yang mempunyai sifat PI, PJ, PK ya. Tiga unsur, 4 unsur dan seterusnya ya sampai N unsur ya. N sifat. Oke. Yang pertama, untuk N sendiri berapa banyaknya permutasi dengan N anggota? Ya N faktorial ya. Ya. Jelas ya? N faktorial. Oke. Sekarang yang banyaknya permutasi yang memiliki sifat PI. Artinya
ya, kalau saya punya unsur sampai n, ya, saya tahu bahwasanya yang ini tetap, yaitu sama dengan i, ya. Yang lainnya bisa berubah, bisa tetap, bisa berubah. Berapa banyak? Ya, saya punya permutasi semacam itu. Sebanyak n-1 faktorial, ya. Karena yang lainnya bisa berubah, ya. Yang ini sudah saya fikskan, harus sama dengan i, ya. Jadi kalau begitu ini akan sebanyak n1 faktorial, ya. Oke. Kalau 2 yang saya tetapkan n2, n-2 faktorial, ya. Jadi semua PI, PJ, ya. N PI PJ itu sama dengan n-2 faktorial. Kalau 3 yang saya tetapkan, atau secara umum, kalau M2 yang saya tetapkan, ya n dikurangi dengan m faktorial, ya. Oke. Dengan demikian saya sudah bisa menghitung ini semua, ya. Jadi saya akan peroleh di sini, oke, dengan melihat ini semuanya, fakta ini semuanya, n-nya jadi n faktorial, gitu. Kemudian sigma ini nanti adalah sigma dari n-1 faktorial, ya. Sejumlah berapa? Ini sejumlah 1 sampai n, ya. Karena i-nya mulai 1 sampai n, atau n diambil 1, ya. Jadi saya punya di sini n, ini dn, ya. N faktorial, ya. Itu n besarnya sama dengan n faktorial. Kemudian saya kurangi dengan ini n-1 faktorial. Sebanyak berapa? Sebanyak n diambil 1, ya. n-1 faktorial ditambah dengan n-2 faktorial. Sebanyak kombinasi dari ini. IJ-nya di antara 1 sama. Jadi saya ambil 2 sebenarnya, ya. 2 dari n. Kombinasi 2 dari n. Kalau begitu saya punya ini, ya. Kemudian dikurangi lagi dengan n. Kombinasi n3, n-3 faktorial, dan seterusnya, ya. Ya. Sehingga saya dapatkan nantinya dn-nya itu akan sama dengan ini. Oke. Karena terdapat kombinasi n-m, cara untuk memilih m dari n, ya. Jadi secara umum di sini nanti akan saya dapatkan -1 pangkat m. Ini adalah n diambil m, n-m faktorial, ya, secara umum. Maka saya punya ini, ya. Jadi kombinasi n diambil 1 untuk PI-nya, untuk setiap PI, ya. Kemudian PI, PJ itu n diambil 2 kombinasinya. Kemudian secara umum saya punya kombinasinya ini, ya. Sehingga saya akan dapatkan, kalau ini saya sederhanakan, itu akan saya dapatkan ini, ya. Betul nggak? Ini adalah n faktorial, ya. Ini ada unsur n faktorial, ya. Dibagi dengan apa? 1 kali n-1 faktorial, kan, ya? Gitu, ya. Dikalikan dengan n-1 faktorial. Jadi ini nanti kita hapus, ya. Saling menghapuskan. Yang ini n faktorial, 2 n-2 faktorial. Ini ada n-2 faktorial, ya. Yang ini n faktorial dibagi dengan 3 n-3 faktorial. Ini n-3 faktorial, ya. Secara umum saya punya, ya, positif -1 m. Ini nanti akan n faktorial, n-m faktorial dikalikan dengan m faktorial. Dikalikan di sini n-1, n-m
faktorial ya. Oke. Kalau ini saya sederhanakan ya. Saya akan dapatkan n faktorialnya semuanya saya keluarkan ya. Yang ini dapat 1, yang ini ya 1/1 faktorial ya. Yang ini plus ya 1/2 faktorial, ini 3 faktorial dan seterusnya ya. Dan saya dapatkan ini ya. Ya. Oke, Anda recognize barisan ini kan? Ya. Oke. Yang terakhir untuk problem ini, prinsip inklusi-eksklusi ini adalah problem yang kita sebut head check problems ya. Jadi ini di tempat penitipan topi ya. Ini seringkali kalau di kafe biasanya ya, kalau di luar negeri ya ada penitipan topinya begitu kan ya. Mau masuk ke situ ya. Nah, topi dan juga coat biasanya ya. Oke, nah, oke, katakanlah ada N orang ya yang menitipkan topinya ya. Pada saat masuk di situ, kemudian pada saat keluar dia ingin mengambil dan karena ini pegawainya baru, maka ternyata semuanya ketukar ya. Semuanya ketukar, tidak ada yang mendapatkan topinya kembali. Oke, sekarang pertanyaannya berapa peluangnya ya? Berapa peluangnya bahwasanya tidak seorang pun menerima topinya kembali. Oke. Jadi ini the arrangement kan? Ya, the arrangement seperti yang tadi ya. Oke. Kita tahu bahwasanya peluang tidak ada orang yang menerima topinya kembali itu adalah the arrangement-nya tadi, banyaknya the arrangement dibagi dengan apa? Dengan banyaknya permutasi semua kan ya? Dibagi dengan n faktorial. Jadi saya punya dn dibagi dengan n faktorial. Oke, dn-nya itu tadi sama dengan n faktorial dikalikan dengan deret itu, ya, dengan deret itu, ya. Kemudian dibagi dengan n faktorial sehingga saya dapatkan ini, ya. 1 dikurangi dengan 1/1 faktorial plus 1/2 faktorial dan seterusnya. Dan ini tidak lain, ya, kalau n-nya membesar tanpa batas, kita lihat kalau kita limitkan untuk n yang lebih besar, membesar tanpa batas, maka barisan ini tidak lain akan konvergen ya, gitu. Barisan ini semuanya ya konvergen ke seper E, ya, ke seper E. Dan itu berapa? Aproksimasinya sama dengan 0,368 ya. Jadi artinya peluang dia ketukar kalau N-nya semakin banyak, ya, semuanya tidak menerima topinya masing-masing, ya, atau tidak ada seorang pun yang menerima topinya sendiri, maka peluangnya itu akan sama dengan ini ya, 0,368 ya, ya kecil, ya, tidak terlalu besar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke bab baru berkaitan dengan relasi. Ya, jadi ini juga sebenarnya pengulangan dari materi yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya, berkaitan dengan relasi. Ya, namun dalam bagian ini atau bab ini kita akan lebih fokus pada sifat-sifatnya, sifat-sifat dari relasi tersebut. Oke, yang pertama, oke, kita lihat definisinya ya lebih dahulu. Oke, hubungan relasi, hubungan antar anggota himpunan itu dapat dinyatakan ya dengan menggunakan struktur yang disebut relasi ya. Dan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan relasi antar dua anggota himpunan A dan B, maka biasanya kita gunakan pasangan terurut
ya. Pasangan terurut antara A dan B, di mana anggota pertama itu adalah miliknya A dan anggota kedua itu berasal dari himpunan B, ya. Oke. Karena itu merupakan relasi antar dua himpunan, maka kita sebut relasi ini relasi biner. Kalau saya mengaitkan antara dua himpunan A dan himpunan B, ya. Oke. Ini definisinya. Katakanlah A dan B adalah himpunan. Relasi biner dari A ke B itu tidak lain adalah subhimpunan dari hasil kali kartesius, ya, antara A dan B, ya. Antara A dan B, ya. Jadi ini adalah subhimpunan. Relasi itu adalah subhimpunan, ya, dari ini himpunan yang besarnya, yaitu A kali B. Untuk relasi biner berlaku, ya, R itu adalah subset dari A kali B, dan kita gunakan notasinya seperti ini, ya. ARB, ya. Menyatakan apa? Menyatakan bahwasanya A, B itu ada di R, ya, atau anggota dari R. Kalau saya coret R-nya begini, artinya A, B ini tidak masuk di dalam relasi R, ya, tidak masuk dalam relasi R. Oke. Jika A, B merupakan anggota dari R, maka A saya katakan dia berelasi, ya, berelasi dengan B oleh R, ya. Ya. Dan relasi nantinya, ya, bisa macam-macam, ya. Kita bisa definisikan dari berbagai macam kenyataan. Oke. Contoh, misalnya ini. Saya bisa definisikan satu relasi antara himpunan orang O dan himpunan angkutan kota yang dia biasa naiki, ya, yaitu A. Misalnya saja saya definisikan relasi yang saya sebut N, yaitu relasi yang menggambarkan siapa yang menaiki angkot, ya, tertentu setiap harinya. Saya punya 4 orang dalam himpunan O-nya. Ada Anton, ada Bena, Charlie, dan Dina, ya. Ada salah satu di sini? Yang namanya ini nggak ada, ya. Oh, okay. Kemudian A-nya adalah himpunan angkutan kota yang mereka naiki diantaranya. Oke, ada Cijam Ledeng, CL, ada Kelapa Dago, ya, supaya agak keren disingkat KD, begitu kan. Ada Stasiun Sadang Serang, SS, begitu, ya. Nah, oke, warnanya apal kan, ada kan, ya? Ya. Kalau Cijam Ledeng warnanya apa? Hijau, ya, hijau, ya. Kebun kelapa? Kebun kelapa apa warnanya? Hijau orange. Oh ya, hijau orange, ya. Stasiun Sadang Serang. Biru kuning, ya. Apal, ya, biru kuning, ya. Oke. Ya. Sekarang ada anggota yang belum masuk di sini. Banyak, ya, masih, ya. Oh. Masih banyak, ya. Oke, kita ambil 3 ini aja dulu, ya. Oke. Misalnya saja Anton, ya, saya punya relasi N. Anton saya kaitkan dengan CL, ya. Apa artinya itu? Ya, nanti artinya adalah Anton, ya, menaiki angkutan Cijam Ledeng misalnya. Kemudian Bena CL, Bena juga KD, dan Charlie SS, ya. Apa artinya ini? Anton naik Cijam Ledeng, Bena naik, ada 2 angkutan yang dia sering naiki, Cijam Ledeng dan Kelapa Dago. Charlie naik Stasiun Sadang Serang, dan Dina, Dina suka jalan kaki ini kayaknya ini, ya. Atau naik mobil, ya. Dina tidak naik salah satu dari angkot tersebut, ya. Oke. Jadi saya punya
kondisi seperti itu, kenyataan seperti itu, relasi antara tadi orang dengan angkutan ya. Dan macam-macam ya, relasi bisa kita kaitkan mahasiswa dengan mata kuliah ya, dosen dengan mata kuliah ya, kemudian ya mahasiswa dengan unit ya misalnya ya, jadi himpunan dan seterusnya. Jadi saya mempunyai banyak relasi yang mungkin bisa saya definisikan ya. Ya. Oke. Dan kita sudah tahu salah satu bentuk khusus dari relasi yang kita sebut fungsi ya. Kapan itu dikatakan fungsi satu relasi ya? Jika apa? Jika setiap A terdapat tepat satu ya pasangan terurut ya, di mana A itu sebagai anggota pertamanya ya, hanya tepat satu. Jadi peta dari A hanya satu ya, hanya satu di B ya. Secara umum relasi bisa punya peta lebih dari satu kan? Seperti tadi Bena itu. Mana tadi? ini Bena itu naik CL dan Bena juga naik KD ya. Jadi saya punya situasi seperti ini kan ya. Ini ada Bena ya. Ini CL dan ini KD ya. Dan kemudian ada satu yang tidak mempunyai anggota ya, yang tidak punya peta ya, Charlie. Tadi apa? Charlie ya? Dina ya, Dina tidak punya ya, dia tidak punya peta di situ. Oke. Jadi fungsi ya adalah bentuk khusus dari relasi ya, dari relasi. Dimana kalau setiap unsur di A itu terdapat tepat satu peta yang ada di B ya. Oke. Suatu relasi pada himpunan A adalah relasi dari A ke A ya. Jadi kalau B-nya sama dengan A ya, maka saya peroleh atau saya katakan relasi itu adalah relasi pada himpunan A ya. Dan relasi pada himpunan A ini akan merupakan subhimpunan dari A kali A ya. Bentuk khusus dari relasi secara umum ya. Misalnya ini, kalau saya punya A itu 1, 2, 3, 4, maka pasangan terurut manakah yang terdapat dalam relasi ini? Jadi kalau saya definisikan relasinya adalah A, B, di mana A-nya selalu kurang dari B, maka apa anggotanya dari relasi itu? Relasi tadi kan subhimpunan kan ya. Jadi kalau begitu saya bisa cacah di sini. Oke, kalau 1 saya bisa pasangkan dengan 2 ya. Betul? Ya, selain itu 1 punya peta lagi yang lain? Ya, saya bisa pasangkan dengan 3. 1 bisa saya pasangkan dengan 4 ya. Oke, selanjutnya masih ada lagi yang lain anggota dari A, yaitu 2. 2 saya bisa pasangkan dengan 3, 2 saya bisa pasangkan dengan 4 ya. Masih ada yang lain? Ada. Oke, 3 saya pasangkan dengan 4. Oke. Jadi saya punya R-nya itu adalah subhimpunan ini ya, himpunan bagian ini. Kalau saya tuliskan dalam diagram, saya bisa nyatakan seperti ini. 1 saya kaitkan dengan 2, atau saya tulis dalam matriks, 1 saya kaitkan dengan 2 di sini ya. Jadi ini A, ini juga A ya. Kemudian 1 saya kaitkan dengan 3, ini saya cross ya, 1, 1, 3. Itu entry-nya tidak kosong. 1, 4 ya, saya punya itu. Matriksnya yang berkorespondensi dengan relasi tadi ya. Kemudian 2, 3 saya punya di sini. 2, 4 saya punya cross di sini. Kemudian yang terakhir adalah 3, 4 ya. Oke. Jadi saya bisa menggambarkan ya relasi tadi ya dengan diagram seperti ini ya. Dengan diagram panah seperti ini. Dan juga saya bisa nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Oke. Ada berapa
banyak relasi pada himpunan tertentu, ya, himpunan yang kita berikan. Ada beberapa relasi yang berbeda yang dapat kita definisikan pada himpunan A. Kalau himpunan A itu mempunyai N elemen, N anggota. Oke, ada berapa banyak? Kalau saya punya A kali A, ya, A unsurnya adalah N elemen, ya, N anggota, maka berapa banyak anggota yang ada di A kali A? Ada berapa banyak? Ada N kuadrat, ya? Ya, ada N kuadrat, ya. Oke, sekarang kalau begitu ada berapa banyak subhimpunan dari A kali A? Ya, sebanyak 2 pangkat N kuadrat, ya. Ya. Jadi ada sebanyak 2 pangkat N kuadrat, ya. Karena A kali A-nya sama dengan N kuadrat, banyaknya elemen di situ, ya. Oke. Jadi kalau begitu saya dapat mendefinisikan, ya, sebanyak ini 2 pangkat N kuadrat relasi yang berbeda pada himpunan A yang elemennya sebanyak N. Oke, berikutnya saya definisikan beberapa sifat-sifat dari relasi yang kita akan coba pelajari. Di antaranya yang pertama adalah refleksif, ya, refleksif. R pada himpunan A dikatakan refleksif jika A, A itu selalu ada di R untuk setiap A, ya, A, A-nya, ya. Itu refleksif, ya. Contoh, kalau saya punya himpunan A-nya mulai dari 1, 2, 3, dan 4, ya, himpunan 4 angka ini, maka apakah relasi ini merupakan relasi refleksif enggak? Apakah relasi ini merupakan relasi refleksif enggak? 1,1, 1,2, 2,3, 3,3, dan 4,4. Satu-satu ada? Dua-dua? Dua-dua enggak ada. Kalau begitu dia tidak refleksif. Oke, karena harus ada semuanya. Ya, satu-satu ada, dua-dua, 3, 3, 4, 4. Ya. Apakah relasi ini refleksif? Iya, karena ada semuanya. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. Ya. Oke, apakah relasi ini refleksif? Enggak, kurang 4-4-nya. Ya. Oke, berikutnya R ini dikatakan simetris jika A, B itu ada di R, maka B, A juga ada di R, ya. Jadi begitu ada A, B, harus ada B, A yang ada di R, ya. Oke. Itu dikatakan simetri. Kemudian yang berikutnya dikatakan antisimetri, ya. Jika A, B ada di R dan B, A, kalau ada dua-duanya, A, B ada di R dan B, A ada di R, maka A harus sama dengan B. Ya. Maka A harus sama dengan B, ya. Oke. Itu antisimetrinya, ya. Dikatakan antisimetri. Contoh. Kembali ke relasi dengan 4 angka ini, 1, 2, 3, dan 4, ya. Apakah relasi berikut ini simetri atau antisimetri? Yang pertama ini 1, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 4. Apakah dia simetri? Apakah dia simetri? Kalau ada 1, 2, ada 2, 1, kan? Ya. Ada 1, 1, ya. Kalau yang sama, oke. 3, 3, ya. 4, 4. Jadi kalau begitu dia simetri, ya. Apakah relasi ini simetri? Apakah dia simetri? Saya tanya dulu, simetri dulu enggak? Simetri. Oke. Antisimetri? Oke.
Jadi kedua-duanya, simetri dan antisimetri ya. Betul ya? Ya. Yang ketiga, apakah dia simetri? Kenapa enggak? 31 enggak ada? Iya. Oke. Karena ada 13 mestinya harus ada 31 kalau simetri ya. Kalau begitu dia tidak simetri. Apakah antisimetri? Kenapa bukan? Kalau simetri sekali lagi kalau ada 13 ada 31 kan gitu kan? Gitu. Kalau antisimetri, jika kedua-duanya ada kan, kalau kedua-duanya ada, maka A harus sama dengan B kan begitu ya. Ya toh? Sekarang ini kedua-duanya ada nggak? Ya, kalau kedua-duanya ada, kan di sini kedua-duanya kan nggak harus ada kan di sini kan? Ya toh? Kalau gitu ini antisimetri kan? Betul kan? Ini ya. Kenapa? Oke. Kalau ada dua-duanya, oke, maka dia harus sama, ya toh? Kalau ada dua-duanya. Jadi kalau ada salah satu enggak apa-apa. Ya. Ya toh? Kalau sekali lagi, Kalau tidak ada dua-duanya juga antisimetri. kalau ini ya, kalau di sini ini ada 1,3, kemudian di sini ada 3,1, maka dia tidak antisimetri malahan. Ya, tapi kalau hanya ada satu buah di antara darinya, ya, malah dia antisimetri. Ya, ya. Sekali lagi saya tekankan definisinya tadi ya. Mana tadi definisinya? Nih, ini harus dipenuhi dulu kan? Kalau dua ini dipenuhi, maka kesimpulannya harus sama ya. Jadi di antisimetri itu nggak boleh salah satu ini ya. Kalau dua-duanya ini muncul, terus A dan B-nya berbeda, itu bukan antisimetri jadinya. Ya toh? Ya. Tapi kalau salah satu saja yang muncul, nggak apa-apa. Ya. Ya toh? Ya, kalau salah satu muncul, tidak harus sama nilainya, ya. Ya. Gitu ya. Jadi yang tadi mana? Yang ketiga tadi ya. Nah, yang ketiga ini antisimetri, ya, antisimetri, ya. Sekarang yang keempat, apakah dia simetri? Simetri? Enggak. Kenapa enggak? Karena tidak ada 41 ya. Tidak ada 41. Harus ada 41. Ya. Oke. Antisimetri? Antisimetri? Ya. Dia antisimetri ya. Oke, ya. Oke. Berikutnya, relasi R pada himpunan A saya sebut transitif. Ini properti yang ketiga yang kita bahas. Keempat ya. Tadi pertama refleksif, kemudian simetri, antisimetri, dan terakhir ini ya, transitif. R ini dikatakan transitif ya. Jika apa? Jika kalau A, B ada di R, B, C ada di R, dan ya, maka A, C itu ada di R ya. Untuk setiap A, B, C ya. Jadi kalau dua ini ada ya, A, B dan B, C itu ada di R, maka A, C-nya harus ada di R ya. Itu yang dikatakan transitif sifatnya. Oke, kalau begitu R seperti ini, apakah dia transitif atau bukan?
Transitif nggak ini? Satu dua ada di R. Ya toh? 21 ada di R. Maka 11 harus ada di R kan? Oh iya, saya bisa cek ya. Oke. 11 ada di R, 12 ada di R. Kalau begitu 12 harus ada di R. Oh iya ini. Ya toh? Kalau ini saya pasangkan dengan ini, oh enggak perlu saya pasangkan. Ini oke, enggak ada lagi. 12 dengan 22. 12 ada di R, 2 ada di R, 2 juga ada di R ya. Oke, 12 dengan 21 tadi sudah. Kemudian ini ya. Ini juga sudah. Ini 21 ada di R, 11 ada di R. Jadi kesimpulannya 21 ada di R ya. 21 ada di R, 12 ada di R. Kesimpulannya apa? 22 ada di R. Oh iya. Cara saya memeriksanya seperti itu kan? Ya. Tuh. Jadi kalau begitu dia transitif ya. Ya. Kalau ini, apakah dia transitif? Satu tiga ada di R, 32 ada di R, maka kesimpulannya 12 ada di R. Oh, enggak ada. Ya. 12 tidak ada di R, kalau begitu dia tidak transitif ya. Ya. Apakah ini transitif? Yang ketiga, 24 ada di R, 43 ada di R, kalau begitu 23 ada di R. Ya, 23 ada di R. Kemudian kalau ini saya pasangkan dengan ini bagaimana? Nggak ada. 21 nggak ada kan? Di R. Kalau begitu dia tidak transitif. Ya. Oke. Betul ya? Jelas ya? Gimana? Ada pertanyaan? Kalau yang pasangannya 21 sama 3. Yang mana ini? Yang nomor 3? Paling atas? Paling atas? Yang mana? 21? Kan yang ini harus sama ya? Harus sama ya? A, B, B, C ya. Jadi unsur kedua di sini harus sama dengan unsur yang pertama ya. Nggak apa-apa. Ya, dalam hal ini oke. Ini kalau saya tambah 44 pun juga masih tetap transitif ya. Oke. Tuh. Ya. Ya, begitu ya. Oke, sekarang saya akan menghitung relasi yang mungkin ya. Relasi refleksif yang berbeda. Berapa banyaknya relasi refleksif yang berbeda yang dapat saya definisikan pada himpunan A yang memuat N anggota. Oke. Karena banyaknya anggota A kali A itu sama dengan berapa? N kuadrat ya. Dan relasi pada A itu adalah subhimpunan, kita sudah tahu tadi ya. Bahwasanya semua relasi adalah subhimpunan, maka banyaknya yang mungkin untuk relasi yang berbeda pada A itu adalah banyaknya subhimpunan ya. Banyaknya subhimpunan pada A kali A kan ya. Jadi kalau begitu sama dengan ini, 2 pangkat N kuadrat ya. Namun, ini masih banyaknya relasi yang berbeda pada A. Sekarang kalau saya batasi, relasi itu harus refleksif, maka dia harus memuat apa ini? N anggota yang karakternya seperti ini, yaitu A, A ya. Ya, mulai dari A-nya sama dengan 1, 2, 3 sampai N ya. Jadi saya punya harus ada, kalau dia refleksif harus ada 1,1 kan, harus ada 2,2, 3,3 sampai N. Jadi itu harus ada ya, harus memuat itu ya. Konsekuensinya apa?
yang boleh kita pilih lainnya untuk mendefinisikan relasi refleksif ini, itu tinggal ini ya, anggotanya ya. Jadi N kuadrat tadi, ini kan salah satu anggota dari A kali A ya. Jadi kalau ini saya excludekan, saya keluarkan, dan itu karena harus dipilih sudah, jadi sudah by default relasi itu harus memuat itu. Saya tambahkan elemen-elemen lainnya. Nah, elemen lainnya ada berapa banyak? Ya N kuadrat dikurangi dengan N kan ya. N-nya ini dari sini kan tadi ya, banyaknya anggota yang sifatnya A, A ya. Yang bentuknya A, A. Jadi saya dapatkan ya, saya harus memilih ya dari sebanyak N dikalikan dengan N-1 ya, anggota untuk membangun relasi refleksif ini. Ya, sama artinya saya mencari subhimpunan ya dari himpunan yang anggotanya ini kan ya. Anggotanya N dikalikan dengan N-1. Ada berapa banyak? Ya, sebanyak ini. 2 pangkat N kali N-1 ya. Jadi dengan demikian banyaknya relasi refleksif pada himpunan A yang memuat N elemen itu akan sebanyak ini ya. 2 pangkat N dikalikan dengan N-1 ya. Kenapa tadi N kuadrat min 1? N kuadrat min N. Oke. Saya ulangi lagi. Saya punya himpunan A kali A, gitu. A kali A. Ya. Ini sebanyak elemennya ada berapa banyak? Ada N kuadrat, ya, betul? Isinya di sini secara umum A, B kan ya. Sini ada 1,1, 2,2, 1,3 ya. Ini yang sama saya kumpulkan di sini N, N. Satu-satu yang sama saya kumpulkan di sini ya. Oke. Relasi reflektif atau refleksif itu harus memuat N unsur ini kan? Gitu? Relasi ini kalau saya punya R ini harus memuat itu kan? Harus memuat 1, 1, 2, 2 sampai N, N ya. Ya. Gitu kan? Ya. Jadi kalau begitu ya, kalau saya ingin mendefinisikan relasi refleksif secara umum pada himpunan A ya, maka sama artinya saya mencari subhimpunan di sini. Ya. Yang di luarnya ini kan? Ya. Terus saya tambahkan dengan ini. Ya. Kalau saya pilih misalnya himpunan kosong, artinya saya nggak memilih ini semua, jadi relasinya cuma ini. Ya. Yang memuat 1, 1, 2, 2 sampai NN. Relasi reflektif ya? Reflektif ini? Iya. Ya. Atau saya bisa tambahkan. Atau saya bisa bangun relasi refleksif yang baru, yaitu dengan menambahkan 1,2 di sini. Kalau gitu ini saya tambahkan 1,2. Refleksif ini? Iya, ya. Atau saya tambahkan lagi ya dengan elemen yang lain. Misalnya itu 2,4, itu 4,3 dan seterusnya, ya. Berapa banyak cara saya menambahkan ini? Ya sebanyak saya membuat subhimpunan yang ada di luar ini kan, ya. Ada berapa banyak kalau gitu subhimpunan ini? Ya sebanyak N kuadrat, ya, dikurangi dengan N kan elemennya di sini kan, ya. Subhimpunan yang bisa terjadi apa? Ya ini 2 pangkat itu kan, ya. 2 pangkat N kuadrat min N, ya. Ya. Jadi kalau begitu banyaknya relasi refleksif tersebut sebanyak itu, ya. Oke. Relasi adalah himpunan. Ya, kita sudah tahu relasi dari subhimpunan kan dari A kali A ya.
atau secara umum A kali B. Ya. Karena dia himpunan atau dia subhimpunan, maka operasi himpunan pasti dapat saya aplikasikan ya. Jadi kalau begitu saya bisa gabungkan relasi satu dengan relasi kedua. Relasi satu saya iriskan dengan relasi yang kedua ya, karena dia himpunan ya. Ya. Dan seterusnya. Jadi semua operasi himpunan saya bisa gunakan. Ya. Saya buat komplemennya bisa ya. Saya buat yang lain-lain. Oke. Jika ada dua relasi R1 dan R2 dan keduanya semuanya pada himpunan A ke B ya. Dari himpunan A ke himpunan B, maka saya bisa lakukan ini. Saya gabungkan R1, saya gabungkan dengan R2. Jadi Anda lihat, Anda pandangnya relasi ini sebagai himpunan saja. Ya. Oke. Jadi saya gabungkan. Atau saya iriskan. R1 irisan R2. Atau saya kurangkan. R1 kurang R2. Ya. Jadi yang memenuhi sifat di R1 tapi tidak memenuhi sifat di R2. Artinya itu. Dan ini semuanya akan merupakan relasi juga dari A ke B. Ya. Ya. Oke. Misalkan R adalah relasi dari A ke B dan S itu adalah relasi dari B ke C, ya. Maka saya bisa lakukan komposisi ya dari R dan S. Komposisi dari R dan S saya definisikan apa? Yaitu relasi yang memuat himpunan terurut dari A, C, ya. Di mana A itu anggotanya A besar, C anggotanya C besar, ya. Di mana terdapat anggota B ya yang merupakan atau yang memenuhi ini. A, B ada di R, B, C ada di S ya. Ingat di sini. Jadi ini komposisi ya. Dari A ke B itu adalah R, dari B ke C adalah S ya, relasinya ya. Oke. Jadi ini definisi komposisi dari R dan S. Dinotasikan ini. SR kebalikan. Karena operasinya dari sini ya. Ya. Jadi R itu kan ya saya kenakan ke anggota dari A ya. Hasilnya nanti B, kemudian B hasilnya ya. Saya gunakan nanti untuk mencari C-nya di S dengan menggunakan S, relasi S. Oke. Jika relasi R memuat pasangan A, B dan relasi S memuat pasangan B, C, maka SR, S komposisi R itu akan memuat pasangan A, C ya. 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 Oke. Sebagai contoh, misalkan D-nya dan S relasi pada A. Ya, dua-duanya pada A ya. Dua-duanya pada A. D yang pertama relasinya seperti ini. A, B di mana B-nya selalu sama dengan itu. 5 dikurangi dengan A ya. Oke, yang kedua S-nya saya definisikan relasi seperti ini. Dia anggotanya A, B di mana A-nya kurang dari B ya. Kurang dari B. Atau lebih kecil dari B. Maka anggota dari D apa? Oke, ini artinya saya mencari semua A, B yang penjumlahannya sama dengan 5 kan ya. Jadi 1 dengan 4 saya pasangkan, 2 saya pasangkan dengan 3, 3 pasangkan dengan 2, 4 saya pasangkan dengan 1. Oke, nggak ada lagi yang lain. Jadi D anggotanya itu ya. Ada sebanyak 4 buah ya. Yang S bagaimana? Yang S saya pasangkan titik yang atau angka yang lebih kecil. A saya pasangkan dengan yang lebih besar ya. Jadi A lebih besar dari B. Oke, kalau begitu 1 saya pasangkan dengan 2, 1 pasangkan dengan 3, 1 pasangkan dengan 4 ya. 2 saya pasangkan dengan 3, 2 saya pasangkan dengan 4 dan yang terakhir 3 saya pasangkan dengan 4 ya. Oke, jadi saya punya S sama dengan ini. Kalau saya komposisikan bagaimana? Ya, S komposisi D. Oke, kalau saya mulai dari 1 di sini.
ini entry yang pertama atau anggota D yang pertama. 1 saya pasangkan dengan 4 ya. Setelah itu 4 saya pasangkan dengan siapa di sini? Nggak ada. Oke, kalau begitu ini ya tidak punya pasangan sehingga tidak ada elemen yang dihasilkannya ya dari 1 4 ya. 2 3 saya pasangkan di sini dengan 3 4. Hasilnya apa? 2 4. Oke, kalau gitu saya punya 2 4 ya. Kemudian ada yang lain nggak? 2 3 saya pasangkan di sini. Nggak ada pilihan lain. Hanya itu. 3 2. 3 2 saya bisa pasangkan dengan 2 3 dengan ini ya. 2 3. Jadi saya punya 3 3 ya. 2 3 dengan 2 4, jadi saya punya 3 4 ya. Dan seterusnya saya bisa lakukan seperti itu sehingga saya punya ini ya. Jadi S komposisi D itu akan sama dengan ini. Oke. D itu kalau kita lihat sekarang apa sih artinya ini? Ya. Oke. Kita lihat sekarang di sini. D itu memetakan A ke anggota ya. Ini 5 min B ya. Jadi karena B-nya kan nilai 5 min A. B-nya kan sama dengan 5 min A-nya ya. Setelah itu 5 min A ini saya petakan ke semua anggota yang lebih besar daripada 5 min A ya. Gitu? Ke semua yang besar ya. Gitu? Jadi kalau begitu ya. Kalau saya mulai dari A, A-nya itu mulai dari sini tadi kan. Mulai dari maaf ini ya. A ini ya. A ini saya petakan ke sini. Kemudian 5 min A ini harus saya petakan ke nilai yang lebih besarnya ya. Maka dengan demikian nilai B ini harus lebih besar daripada 5 min A ya. Kalau begitu saya punya syarat ini ya. Ya. Jadi S komposisi D ya, itu sama dengan ini atau D komposisi S sama dengan ini. Ya. Atau dengan kata lain saya dapatkan penjumlahnya harus lebih besar daripada 5. Ya, ini saya pindahkan aja ke ruas kiri ya hanya. Jadi A plus B-nya harus lebih besar sama dengan 5. Ya, kalau kita periksa kembali di sini, maka saya dapatkan semuanya benar ya, seperti itu. Memenuhi sifat itu. Ya. Oke. Berikutnya kuasa dari relasi ya. Misalkan R itu adalah relasi pada himpunan A, ya, saya bisa definisikan ya secara induktif R pangkat N, ya, di mana R1 itu sama dengan dirinya sendiri, sama dengan relasi itu, ya, sama dengan R. R2 itu adalah R kuadrat, maksudnya R kuadrat itu sama dengan komposisi dari R kali R, R dengan R, ya. Ya. Saya punya R kuadrat. R pangkat 3 itu ya R komposisi R komposisi R ya. Atau R komposisi dari R kuadrat. Ya. Dan seterusnya. Sehingga saya punya secara umum R pangkat N plus 1 sama dengan Rn komposisi R. Oke, dengan kata lain R pangkat N itu sama dengan ini ya. R komposisi R sebanyak N kali. Oke, teorema kalau R-nya itu adalah relasi transitif pada A, ya, maka jika dan hanya jika di sini R pangkat N-nya, ini kuasanya tadi, disebut kuasa itu ya, kuasanya itu akan merupakan subsetnya, ya, merupakan subsetnya ya, untuk setiap bilangan bulat N. Ya. Berikutnya saya akan jelaskan bagaimana kita bisa menyatakan relasi. Ada berbagai cara, tadi kita sudah singgung sedikit, ya. Ya, relasi tadi tidak lain adalah himpunan, ya. Kita bisa nyatakan dalam bentuk graf, dalam bentuk apa tadi, ya, diagram
atau nanti kita sebut graf atau graf berarah, atau saya bisa nyatakan dalam bentuk matriks ya. Oke, kita akan lihat ya pada bagian ini ya. Oke, paling tidak ada 3 cara untuk menyatakan relasi ini. Yang pertama adalah pasangan terurut sesuai dengan definisinya ya. Dengan pasangan terurut, relasi dari A ke B itu saya nyatakan dalam bentuk A, B. A-nya A kecil anggota dari A besar dan B-nya B kecil anggota dari B besar ya. Atau dengan matriks 01. Tadi kita ilustrasikan juga ya dengan matriks tadi ya. Atau satu lagi dengan graf berarah ya atau diagram. Oke, kita nanti akan bahas satu persatu. Jika R itu adalah relasi dari A ke B dan A-nya itu adalah himpunan ini A1 sampai AM, kemudian B-nya himpunan B1 sampai Bn, maka R-nya dapat saya nyatakan ya sebagai matriks 01 ya. Kalau pasangan terurut tadi kita sudah bahas ya. Sudah banyak kita kasih contoh tadi kan ya. Yang terakhir tadi komposisi pun juga begitu, masih menggunakan pasangan terurut ya. Oke, sekarang kita akan nyatakan relasi itu dalam bentuk matriks 01 ya. Oke. Jadi R ini dapat saya nyatakan dengan matriks 01 MR ya, MR yang unsur-unsurnya adalah MIJ ya. Di mana MIJ-nya itu akan sama dengan 1 kalau ya AI, BJ itu anggota di R ya. Dan sama dengan 0 kalau tidak merupakan anggota ya. Kalau saya tidak punya relasi dari AI dengan BJ. Oke. Sehingga matriks dari MR itu akan ukurannya adalah berapa? M kali N ya. Gitu. A-nya itu banyaknya M buah dan B-nya banyaknya sebanyak N ya. Sebagai contoh, bagaimana saya dapat menyatakan relasi ini ke dalam bentuk matriks ya. 2,1, 3,1, kemudian 3,4 dalam matriks 01. Oke. Saya bisa nyatakan dalam bentuk gini. Ya. 1,1 dia tidak ada di R ya. Maka nilainya 0 ya. 1, jadi di sini A-nya ada berapa banyak ya? 0, 1, 2, 3 ya. Ya, A-nya di sini ada 1, 2 atau 3 ya. B-nya 1 dan 2 ya. Jadi kalau begitu matriksnya adalah 3 kali 2 ya. 1 tidak ada, 1, 2 tidak ada. Jadi nilainya 0. Dua-duanya. 21 nilainya 1 karena ada di R ya. Ada di R. Kemudian 22 tidak ada di R, nilainya 0 ya. 31 ada di R, nilainya 1, 32 ada di R, nilainya 1 ya. Jadi saya bisa dapatkan representasi dari relasi itu adalah ini ya. Nah, mudah. Oke. Kenapa saya ingin menyatakan dalam bentuk matriks? Karena kita sudah terbiasa ya menghitung dengan matriks kan? Ya, menyatakannya dengan matriks ya. Jadi kalau begitu, oke, saya bisa gunakan nantinya sifat-sifat matriks untuk melakukan atau untuk memeriksa relasi-relasi tersebut ya, sifat-sifatnya misalnya. Oke, sifat matriks representasi dari relasi. Matriks yang merepresentasikan relasi refleksif seperti apa? Refleksif itu diagonalnya harus satu semua, harus ada kan ya di dalam relasi tersebut. Kalau begitu matriks yang menyatakan relasi refleksif harus bentuknya seperti ini ya. Pokoknya yang diagonal ini harus satu semua ya. Bagaimana dengan matriks yang menyatakan relasi simetri? Kalau ada A, B di R harus ada B, A kan ya.
Jadi kalau ada A, B di R, kalau A, B-nya ada di sini, maka B, A-nya ada di sini. Ya. Ya. Jadi kalau begitu, ya, matriksnya harus simetri. Ya. Ya. Jadi MIJ, ya, harus sama nanti dengan MCI. Gitu. MAB harus sama dengan MBA, ya, MBA, ya. Jadi matriksnya harus simetri, ya. Kalau saya transposkan harus sama dengan dirinya sendiri. Misalnya ini, oke, kalau ini 0 di sini 0, ini 1 di sini 1, yang ini 1 di sini 1, ya. Ini 1 dan seterusnya. Diagonal, oke, boleh ada, boleh tidak, boleh 0, boleh 1, ya. Yang jelas harus simetri, ya. Oke. Jadi ini matriks yang menyatakan relasi simetri. Dan matriksnya harus simetri. Kalau matriks ini simetri enggak? Ini dengan ini. Enggak simetri, ya. Oke, ya. Tidak simetri kan? Ya. Tidak simetri. Oke. Dan matriks ini akan menyatakan nanti relasi yang antisimetri, tak simetri, ya, atau antisimetris, ya. Jadi matriksnya harus tidak simetri. Oke. Misalkan relasi R dan S dinyatakan oleh matriks, ya. Oleh matriks ini. Kemudian apakah matriks yang menyatakan R gabungan S dan irisannya sekaligus? Dan irisannya R, irisan S. Oke, kita lihat, ya. Apa artinya R gabungan S? Ya. Matriks yang menyatakan R gabungan S atau relasi yang menyatakan R gabungan S itu, ya, matriksnya akan seperti ini, ya. Anda lihat. Ya. Dan irisannya itu akan sama dengan ini. Jadi irisan per elemen, ya. Gabungan pun juga begitu. 1 digabung dengan 1 sama dengan 1, ya. 0 gabung dengan 0 sama dengan 0, ini 1, ya. Yang ini 1 dengan 0 jadi 1 gabungannya, ya. 0 dengan 1 jadi 1 dan seterusnya, ya. Oke. Irisannya pun juga demikian, ya. Per elemen, ya. Per elemen saya iriskan. Oke. Misalkan A itu adalah matriks 01 yang ukurannya M kali K, kemudian B juga matriks 01 ukurannya K kali N, ya. Kalau saya perkalikan, ya. Kalau saya perkalikan hasil kali booleannya dari matriks A dan B, ya, saya definisikan dan saya notasikan seperti ini. OB adalah matriks dengan entry ini, dengan entry CIJ, di mana CIJ-nya saya hitung seperti ini, ya. Jadi unsur pertama di A, ya, untuk IJ. Jadi saya perkalikan seperti ini kan. Ini A, yang ini adalah C, ya. Oh, ini B, ya, sorry. A-nya ukurannya berapa? M kali K. Yang ini K kali N. N, ya. Saya perkalikan baris ke A, baris ke M dengan kolom itu, ini, ya. Kok baris ke M? Baris ke I, ya, sorry, ke I dengan kolom ke J, ya. Saya kalikan ini. Jadi AI1
ya. Ini I1, AI2 dan seterusnya sampai IK ya. Jadi AI1 saya N-kan dengan BJ1 di sini ya. Ini ada B1J, B2J ya, dan seterusnya ya, sampai BKJ ya. Jadi A1 AI2 saya N-kan dengan B2. Ini B2J ya. Sorry, bukan B2I ya, B2J. Kemudian saya gabungkan semuanya dengan ya AIK dikalikan dengan BKJ ya. Jadi AIK ini terakhir saya N-kan dengan BKJ ya. Nah, ini akan nilainya 1 jika dan hanya jika paling sedikit dari unsur ini nilainya 1 kan ya. Ya toh? Karena ini gabungan ya. Ya. Oke, untuk suatu N ya. Dan kalau tidak demikian nilainya akan sama dengan 0 ya. Oke, jadi itu definisi saya hasil kali Boolean ya. Dari matriks A dan B ya. Oke, sekarang saya melihat matriks komposisi. Misalkan saya punya matriks A itu matriks 01, matriks B juga matriks 01 dan matriks C-nya juga matriks 01 menyatakan masing-masing relasi A, B dan C ya. Dan komposisi A, B itu sama dengan C. Maka ini nilainya akan 1 ya. Jika paling sedikit 1 dari bentuk ini itu akan sama dengan 1 ya. Dan kalau tidak demikian nilainya akan sama dengan 0 ya. Dalam bahasa relasi ya, dalam bahasa relasi C-nya ini akan memuat XI, ZJ ya. Jika dan hanya jika ada elemen perantaranya, itu elemen itu nanti di B ya, yaitu YN, sehingga XI berelasi dengan YN ya, itu anggota di A, dan YN berelasi dengan ZJ, itu ada di relasi B ya. Nah, jadi C itu tidak lain adalah komposisi dari A ya dan B ya. Jadi A dulu saya kenakan ke domainnya, saya kalikan dengan B. Ini komposisi dari matriks dari A dan B. Ini memberikan aturan bahwasanya MB komposisi A itu sama dengan ini booleannya. Ya, tidak lain sama dengan boolean tadi, hasil kali boolean dari matriks A dan B ya. Jadi matriks yang menyatakan komposisi A dan B itu tidak lain adalah hasil kali boolean dari matriks-matriks yang menyatakan relasi A dan B itu sendiri. Oke, secara analog kita dapat menemukan matriks yang menyatakan kuasa ya, kuasa dari satu relasi. Kalau B-nya sama dengan A, saya punya kuasa kan sebenarnya ya. Ya, jadi kalau B-nya sama dengan A, relasinya itu ya, maka saya punya hasil kali boolean MA dengan MA ya. MA dengan MA dan seterusnya. Ya, sampai M kali, sehingga saya punya ini kuasa boolean sebanyak M kali ya. Sebagai contoh, carilah matriks yang menyatakan R kuadrat dengan matriks yang merepresentasikan R ini. Kalau saya punya R ini, maka untuk mendapatkan R kuadrat ya, saya kalikan hasil boolean tadi ya. Ya. Karena matriksnya 01 ya.
Dan hasil boolean tadi kan ini dikalikan dengan ini ya. Ya. Perkalian dan digabung. Hasilnya masing-masing saya gabungkan ya nilainya kan ya. Jadi sama aja saya perkalikan biasa ya. Perkalian matriks biasa di sini. Ini nilainya 0 dan 1 hasilnya nanti. Oke. Satu lagi dengan digraf ya, dengan digraf. Saya bisa nyatakan dengan digraf. Apa itu definisi digraf? Adalah himpunan titik dan himpunan himpunan sisi yang terdiri dari pasangan terurut dari anggota V ya, yang nanti kita sebut sisi atau arkes ya. Titik A saya sebut titik awal dari sisi A, B, dan B-nya ini saya sebut titik akhirnya ya, dari sisi atau dari arcs A, B tadi. Kita dapat menggunakan anak panah untuk mengilustrasikan digraf ini ya, atau graf berarah ini. Ini contoh, saya punya 4 titik dan sisi E yang sebanyak berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 titik. Oke, saya punya 4 titiknya A, B, C, D. A terhubung ke B, jadi saya punya anak panah dari A ke B ya. Dan seterusnya kalau saya gambarkan, saya akan dapatkan seperti ini ya. Oke, ada loop di situ di titik B ya. Jadi B ke B sendiri ya. Ini saya nyatakan. Ini biasanya kita sebut loop B, B itu ya. Itu dinyatakan dengan adanya loop tadi. Oke. Sisi yang berbentuk B, B ini tadi kita sebut loop ya. Oke. Jelas kita dapat menyatakan setiap relasi R itu pada himpunan A dengan menggunakan digraf. Di mana anggota A itu adalah titik ya. Anggota A ya, itu adalah titik dan pasangan A, B itu dinyatakan dengan sisi-sisi pada graf itu sendiri ya, pada sisi pada digraf tersebut ya. Sebaliknya, kalau saya punya digraf ya dengan n titik ya, kemudian dengan m sisi, maka saya bisa definisikan satu relasi pada himpunan sebanyak n elemen ya. Dan anggota dari atau sisi-sisi dari digraf ini itu menyatakan relasinya nantinya. Ya. Sehingga ada korespondensi satu-satu antara relasi dan digraf ya. Dan ini berarti apa? Bahwasanya setiap pernyataan yang berlaku pada relasi itu juga akan berlaku pada digraf. Atau sebaliknya, kalau ya pernyataan itu berlaku pada digraf, maka juga dia berlaku pada relasi ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya kira kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya kuliah hari ini. Terima kasih. Ya.